Semuanya kembali lagi bersama Bapak Risyanto Abisar dalam video animasi pembelajaran. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang cara mengisi formulir dan cara membuat magnet. Nah, kita langsung ke formulir. Apa sih formulir? Kita ingat lagi, formulir ini adalah lembar atau surat isian yang harus kita isi. Nah, jenis-jenis formulir pendaftaran, formulir kartu anggota perpustakaan, formulir wesel pos, daftar riwayat hidup, pengiriman barang, dan slip gaji, dan banyak lagi jenis-jenis formulir lainnya. Nah, kita masuk ke cara mengisi formulir. Bagaimana sih cara mengisi formulir itu? Yang perlu kita perhatikan adalah memahami petunjuk pengisian formulir. Ini yang perlu kita pahami. Kita baca dulu, ini salah satu petunjuk pengisian formulir daftar riwayat hidup. Jangan langsung mengisi formulir kalau kita masih belum paham. Jadi kita cari dulu petunjuk pengisiannya. Biasanya dalam formulir itu ada petunjuk pengisian. Nah, yang kedua, kita ambil formulir sesuai yang kita inginkan. Lalu yang ketiga, kita perhatikan bagian yang kita isi dan tidak kita isi. Karena di setiap formulir itu ada yang wajib kita isi dan tidak wajib kita isi atau diisi oleh petugas. Biasanya ada tanda bercetak miring, biasanya ada keterangan di situ diisi oleh petugas. Nah, kalau ada ditemukan seperti itu tidak usah diisi ya. Nah, yang keempat, pastikan kamu mengisi data identitas diri sesuai dengan KTP, SIM, atau menggunakan kartu keluarga. Kelima, sebelum kamu membubuhkan tanda tangan, dibaca dulu poinnya, poin-poin yang kamu tanda tangani nanti. Karena kalau kamu sudah membubuhkan tanda tangan, artinya kamu setuju poin-poin pernyataan-pernyataan yang ada di surat tersebut. Nah, keenam, jika ada informasi yang kurang jelas, jangan malu untuk bertanya kepada petugas yang ada di situ. Yang terakhir, jangan sampai memberikan informasi yang tidak benar di formulir. Tulis sesuai data diri kita, sesuai fakta yang ada. Jangan sampai kita memberi informasi palsu, karena itu bisa dituntut oleh hukum kita. Nah, kita masuk ke cara membuat magnet. Cara membuat magnet itu, magnet yang diperoleh dari alam berupa mineral magnet. Magnet yang dibuat manusia berasal dari bahan ferromagnetik, misalnya besi dan baja. Prinsip pembuatan magnet adalah dengan cara membuat magnet-magnet elementer menjadi searah. Nah, ini gambar A dan B, ini keterangannya. Jadi gambar A ini adalah posisi di mana magnet-magnet elementer yang ada di baja atau besi. Yang B ini adalah posisi benda magnet yang mana posisi elementernya semuanya searah. Nah, benda yang tidak bersifat magnet, ini yang A, memiliki susunan elementer acak. Jadi acak, arahnya ke segala penjuru. Magnet elementer pada benda bukan magnet ini mengerjakan gaya magnet ke arah yang berbeda-beda, sehingga sifat magnetnya saling meniadakan. Nah, akibatnya apa? Saling meniadakan, benda tersebut tidak menghasilkan gaya magnet. Seperti paku yang kita temui biasanya itu tidak memiliki gaya magnet karena susunan elementernya acak kesana kemari. Nah, adapun yang B ini, benda-benda yang bersifat magnet memiliki magnet-magnet elementer yang menunjuk ke satu arah. Jadi elementernya satu arah, magnet elementernya. Sehingga apa? Sehingga memiliki daya magnet. Nah, itu cara pembuatan magnet. Konsepnya seperti itu. Nah, kita bisa membuat magnet itu dengan 3 cara. Menggosok, memberikan arus listrik, dan induksi. Apakah benar? Bisa. Nanti akan kita praktekkan. Sebelum itu, ini pengantarnya agar anak-anakku tahu. Nah, yang pertama adalah membuat magnet dengan cara menggosok. Besi atau baja yang digosokkan dengan salah satu ujung magnet tetap dengan arah gosokan dibuat searah, maka letak magnet elementer besi akan menjadi teratur dan mengarah ke satu arah. Nah, ini elementer yang sebelum digosokkan. Nah, ketika digosok, nanti susunan elementer ini, arah elementer yang tidak searah ini akan berubah menjadi searah. Nah, begitulah sehingga besi ini memiliki sifat kemagnetan. Nah, lanjut membuat magnet dengan cara memberikan arus listrik. Nah,
Yang pertama, besi dapat dijadikan magnet dengan memberikan arus listrik DC. Ingat ya, arus listrik DC. Arus listrik itu kan ada dua, sudah kita pelajari DC dan AC. Nah, arus diberikan pada ujung kawat yang melilit besi atau baja. Kemudian ujung kawat dihubungkan dengan baterai. Nah, magnet ini juga disebut dengan magnet listrik atau elektromagnet. Nah, ketika paku ini atau baja dialiri arus listrik, maka elementer pada paku akan terpengaruh arus listrik. Arus listrik searah dari DC atau dari baterai itu. Akibatnya, magnet elementer yang didapat pada paku letaknya menjadi teratur. Jadi teratur mengarah ke satu arah. Selain itu juga paku atau besi menjadi magnet dan dapat menarik jarum yang berada di dekatnya. Nah, yang terakhir adalah membuat magnet dengan cara induksi. Sebatang besi atau baja yang didekatkan dengan magnet, maka besi tersebut akan terpengaruh medan magnet. Jika ujung besi didekatkan jarum, maka jarum akan menempel pada ujung magnet. Nah, ini sekilas gambarnya. Nah, kenapa terjadi demikian? Hal itu terjadi karena magnet elementer yang ada di paku ini, yang terdapat pada besi ini, pengaruh atau terinduksi oleh magnet tetap. Sehingga letak teratur dan mengarah ke satu arah. Akibatnya, besi tersebut yang didekatkan dengan magnet tetap memiliki sifat magnet. Nah, itu penjelasan dari Bapak. Semoga video ini bermanfaat. Bapak ucapkan terima kasih.